Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sia Vitasari dari Prodi Manajemen dari KKN UST Padepokan 60, dosen pendamping lapangan Ibu Ani Widiawati SSI MPD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang strategi bisnis untuk meningkatkan usaha sesuai ajaran mahasiswa, yaitu Niteni, Niroke, Lanambai, atau yang dikenal dengan sebutan 3M. Apa itu strategi bisnis dan pentingkah strategi bisnis itu diterapkan dalam sebuah perusahaan? Jadi, strategi bisnis itu merupakan sebuah rencana suatu perusahaan atau organisasi dalam jangka panjang untuk mencapai tujuan bersama. Strategi bisnis itu penting karena ini digunakan untuk mengetahui pangsa pasar, tujuan jangka panjang, dan menggambarkan kemungkinan buruk yang akan terjadi. Semakin banyak bisnis yang bermunculan, maka semakin banyak juga pesaing serta inovasi yang lebih dibutuhkan. Salah satu konsep belajar yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu konsep 3N, yakni Niteni, Niroake, lan Nambai. Niteni itu berarti menambahkan, mengamati, atau menyimak. Dalam hal ini, kita bisa memperhatikan, melakukan pengamatan, membaca atau mendengarkan dengan teliti, meraba, merasakan dengan panca inderanya. Niroake atau menirukan. Di sini kita bisa mencontoh atau menirukan, melakukan sesuatu yang sama dengan hal atau sesuatu yang akan diamati. Nah, yang terakhir yaitu nambahi, yang berarti menambahkan. Di sini kita bisa menambah, menyesuaikan, melakukan perubahan atau mengurangi model yang ditiru sesuai dengan kreativitas masing-masing. Yang selanjutnya, bagaimana pengimplementasian prinsip 3N dalam strategi bisnis. Prinsip yang pertama yaitu Niteni. Di sini Niteni itu berarti mengamati jalannya bisnis yang dijalankan oleh pesaing. Maksudnya kita mengamati jalannya bisnis yang dijalankan oleh pesaing. Mengamati itu bukan hanya sekedar melihat, namun lebih tepatnya mempelajari. Mempelajari di sini itu bisa dikaitkan dengan produk, strategi pemasaran, dan lain-lain. Mengamati bisnis yang menarik, memiliki peluang dan prospek menjanjikan ke depan. Sebab bisnis diharapkan dapat bertahan dalam jangka panjang, bukan untuk hari ini saja. Dalam tahapan ini, kita tidak hanya sekedar melihat, tetapi juga mempelajari bisnis potensial tersebut. Contohnya seperti misalnya ayam geprek merek A. Amatilah apa saja produk yang dijual. Bagaimana strategi penjualannya sampai dengan pelayanannya. Kita bisa terjun langsung menjadi pembeli untuk melakukan riset ini. Dengan begitu kita akan mengetahui varian produk apa saja sih yang belum dijual dan kelemahan pemasaran mereka, sehingga kita dapat mengambil peluang dari pengamatan kita tersebut. Prinsip yang kedua yaitu Niroake atau meniru. Meniru dengan catatan memperhatikan etika dan hukum yang berlaku. Setelah mengamati, tahapan yang selanjutnya yaitu meniru. Meniru usaha kompetitor dan menjadikan bisnis ini lebih sempurna dengan perbaikan dan penyesuaian. Di sini kita harus mengeksekusi hasil pengamatan kita tersebut menjadi bisnis yang sesungguhnya. Kita mengaplikasikan ke dalam bisnis yang nyata. Namun, dalam proses meniru ini, kita harus melakukannya dengan cara yang cerdas. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa jangan sampai menjiplak sama persis, terlebih untuk bisnis yang telah memiliki hak merek. Jadi, pastikan kita harus memahami etika dalam berbisnis sebelum terjun untuk menjadi pengusaha. Dengan melakukan pengamatan dan meniru dengan cerdas, kita akan bisa menghemat lebih banyak waktu, tenaga, dan juga uang. Kita bisa langsung merealisasikan bisnis tanpa perlu banyak bereksperimen.
Prinsip yang ketiga yaitu nambahi, menambahkan atau memodifikasi sesuatu yang berbeda dari sebuah produk. Jika sudah melakukan kedua langkah di atas, selanjutnya yaitu memodifikasi agar produk kita itu mempunyai ciri khas atau keunikan. Walaupun sama-sama memiliki produk yaitu ayam geprek, tetapi ada sentuhan yang memang menjadi idemu atau hasil dari perbaikan dan penyesuaian bisnis kompetitor. Sebagai contohnya begini, ayam geprek kompetitor itu monoton hanya menggunakan sambal cobek merah dengan layanan makan di tempat saja. Tetapi kita bisa membuatnya berbeda dengan produk kompetitor tersebut. Misalnya kita bisa menyediakan ayam geprek dengan varian sambal hijau, ayam geprek dengan varian level 1-10, atau ayam geprek dengan berselimut keju, serta menyediakan pesan antar atau merambah penjualan online. Adapun tips sukses penerapan prinsip 3M mahasiswa dalam strategi bisnis. Yang pertama yaitu jangan menjiplak. Jika kita mau mengambil contoh negara yang sering kali menerapkan strategi ini adalah Cina. Cina itu memang identik dengan negara yang terkenal dengan produk-produk KW atau tiruannya. Meskipun banyak mendapat kritikan dari negara lain, negara tirai bambu ini tidak mau ambil pusing. Mereka selalu saja menutup telinga dan membuat alibi bahwa permintaan yang datang mereka seringkali tidak bersamaan dengan permintaan kualitas produk. Yang kedua yaitu tidak harus dengan ide baru. Masih banyak orang yang berpikiran bahwa untuk berwirausaha harus bisa membuat bisnisnya benar-benar merupakan bisnis yang baru agar tidak usahanya itu mempunyai saingan. Ini adalah pemikiran yang salah. Untuk memulai bisnis tidak harus selalu dengan ide yang baru. Tips yang ketiga yaitu perbaiki kekurangan pasar. Untuk menjadi seorang modifikator bisnis itu artinya kita harus mampu mengetahui permintaan pasar yang sudah terbentuk dan berusaha memperbaiki kekurangan tersebut. Dengan mengetahui kekurangan produk sebelumnya, kemudian kita akan mampu memperbaikinya. Maka bisnis kita akan memiliki kekuatan tersendiri yang unik dan berkarakter yang tidak dimiliki oleh orang lain. Inilah inti sebenarnya dari kata modifikasi dalam metode bisnis ini. Tips yang terakhir yaitu perhatikan proses. Dalam bisnis apapun, proses memang selalu menjadi hal paling penting. Sebuah bisnis yang sudah berjalan dan sukses pasti sudah berbagai tahapan bisnis yang bernama proses. Kegagalan demi kegagalan dengan berbagai kisah pembelajaran di dalamnya adalah hal yang telah dilewati bisnis yang sukses tersebut. Untuk membuat bisnis berjalan sempurna, mereka telah melewati tahap atau proses trial and error yang berulang kali dan pada akhirnya menemukan hal yang terbaik yang kemudian dijadikan sistem baku. Proses inilah yang membentuk sebuah bisnis menjadi matang dan siap pakai, termasuk bisnis dengan menerapkan metode niteni, niroke, lan nambai. Sekian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.